Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini tentang IPA KD 3.8 tema 4 subtema 3, yaitu dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Apa sih eksploitasi? Eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia melakukan eksploitasi hutan untuk berbagai kepentingan, seperti membuka lahan untuk pertanian dan pertambangan. Nah, eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Apa saja contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan? Yang pertama, berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi. Yang kedua, meningkatnya suhu permukaan bumi menjadi lebih panas atau yang disebut global warming. Yang ketiga, rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Yang keempat, berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Nah, ini adalah contoh pemanasan global atau global warming yang terjadi akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Dan ini adalah bencana alam longsor. Ini juga akibat dari eksploitasi hutan yang berlebihan. Yang ketiga adalah bencana alam banjir. Ini adalah akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Hutan juga memberikan banyak manfaat bagi manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu, kita wajib menjaga kelestarian hutan, antara lain dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul dan menerapkan sistem tebang pilih. Nah, untuk hal kecilnya yang dapat kita lakukan yaitu dengan pengelolaan sampah dan barang-barang bekas. Barang-barang bekas dan sampah dapat diolah dengan cara 4R, yaitu reuse, reduce, recycle, dan replace. Peran 4R bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Sampah adalah hal yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia. Keseharian aktivitas kita pasti menghasilkan sampah, baik dari sampah makanan, sampah bahan makanan, sampah, dan lain-lain. Apa sih reuse? Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan pot tanaman, menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku. Yang kedua, reduce. Artinya mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya, membawa air minum dalam botol minum sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Karena membeli air minum dalam kemasan akan menghasilkan sampah baru, yaitu sampah botol kemasan. Recycle artinya mengelola kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, membuat prakarya dari koran bekas. Replace artinya mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya, memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Hal ini dikarenakan sapu tangan dapat dicuci dan digunakan kembali. Sedangkan kalau tisu setelah digunakan tidak bisa digunakan kembali dan akan menjadi sampah. Ya. Coba apa yang sudah kamu lakukan untuk pengelolaan sampah dan barang-barang bekas di rumah? Apakah sudah melakukan reuse, reduce, recycle, atau replace? Ya. Nah, ini tugas tertulisnya. Silakan kerjakan tugasnya di buku tugas, kemudian foto hasil pekerjaan kalian dan kirimkan secara japri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.